Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Bu Yayu dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan mempelajari tentang protista. Ciri protista. Yang pertama bersifat eukariotik, respirasi secara aerobik, sebagian besar bersifat uniseluler, bereproduksi secara aseksual dan seksual, sebagian besar protista hidup bebas, tetapi ada juga yang bersimbiosis dengan organisme lain. Kebanyakan hidup di daerah perairan, yaitu di laut dan di air tawar. Protista dibagi menjadi 3. Yang pertama, protista mirip hewan. Berdasarkan alat geraknya dibagi lagi menjadi flagellata, ciliata, rhizopoda, dan sporozoa. Kemudian yang kedua ada protista mirip tumbuhan. Berdasarkan pigmennya dibagi menjadi Euglenophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Pyrophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Dan yang terakhir ada protista mirip jamur. Dibagi lagi menjadi Myxomycota dan Oomycota. Yang akan kita bahas dulu pertama yaitu protista mirip hewan atau protozoa. Protozoa dibagi menjadi 4, yaitu Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Kita bahas dulu yang pertama, ciri-ciri dari Rhizopoda. Alat geraknya berupa pseudopodia. Yang kedua, ada yang telanjang maupun bercangkang. Yang ketiga, bentuk selnya berubah-ubah. Yang keempat, sitoplasma terdiri dari endoplasma dan ektoplasma. Yang kelima, reproduksinya aseksual dengan cara pembelahan biner. Sebagian dapat membentuk kista. Yang keenam, heterotrop. Kemudian yang ketujuh, biasanya hidup bebas di tanah lembab dan lingkungan berair. Contoh dari Rhizopoda adalah amuba. Bentuk tubuh amuba berubah-ubah karena adanya tonjolan-tonjolan pseudopodia atau kaki semu yang sebetulnya adalah tonjolan-tonjolan sitoplasma. Sitoplasma dalam amuba dibagi menjadi 2, ada ektoplasma dan endoplasma, di mana endoplasma akan menekan ektoplasma sehingga akan terbentuklah tonjolan yang biasa kita sebut sebagai kaki semu. Contoh lainnya yang mempunyai cangkang yaitu Foraminifera dan Radiolaria. Protozoa yang selanjutnya yaitu Flagellata. Bergerak dengan bulu cambuk, memiliki pelikel, sifatnya mikroskopis, uniseluler, ada juga yang berkoloni, hidup secara parasit atau simbiosis mutualisme, tidak dapat membentuk sista, hidup di air tawar dan juga air laut, reproduksinya aseksual atau pembelahan biner. Contoh flagellata yaitu Euglenopyridis, Trypanosoma brucei, Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis. Protozoa selanjutnya adalah Ciliata. Alat gerak berupa silia atau bulu getar, memiliki 2 inti sel, reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, reproduksi seksual dengan cara konjugasi, dan bersifat heterotrop. Contohnya adalah Paramecium caudatum. Contoh lain Ciliata. Protozoa yang terakhir yaitu sporozoa. Tidak memiliki alat gerak, tidak memiliki vakuola kontraktil, ekskresi, respirasi, dan menyerap makanan secara difusi melalui permukaan tubuhnya. Dapat membentuk kista, contohnya Plasmodium dan Toxoplasma. Ini contoh struktur tubuh Toxoplasma gondii, penyebab penyakit menular yang menginfeksi kucing, anjing, maupun babi. Selanjutnya adalah siklus hidup Plasmodium yang merupakan penyebab penyakit malaria. Plasmodium melakukan reproduksi seksual ketika di dalam tubuh nyamuk atau inang perantaranya.
dan berproduksi secara aseksual di dalam inang yang sebenarnya, yaitu manusia. Siklus hidup Plasmodium dimulai ketika sporozoid yang berada di kelenjar air liur nyamuk akan masuk ke dalam tubuh manusia bersama dengan nyamuk menghisap darah manusia. Kemudian, sporozoid masuk ke hati untuk mengambil nutrisi di dalam hati dan memperbanyak diri sehingga membentuk merozoid yang kemudian menginfeksi eritrosit atau sel darah merah pada manusia. Sehingga dalam 48 jam akan terjadi sporulasi dan merozoid akan semakin banyak dan akan menyerang eritrosit lainnya. Lalu sebagian merozoid ada yang membentuk gametosit. Gametosit tersebut akan terhisap oleh nyamuk yang menghisap darah manusia. Di dalam tubuh manusia, nyamuk mikrogamet dan makrogamet akan melebur membentuk zigot, ookit, oosit, dan akhirnya akan terbentuk kembali sporozoid. Nah, itu tadi protozoa. Sekarang kita masuk ke protista mirip tumbuhan. Ciri-ciri protista mirip tumbuhan atau biasa disebut alga merupakan organisme uniseluler, kecuali alga coklat dan alga merah fotosintetik. Ada yang mikroskopis dan makroskopis, hidup di air tawar atau air laut. Pigmen lain yang dimiliki alga selain klorofil adalah karotenoid, pikosantrin, dan pikoeritrin. Klasifikasi ganggang berdasarkan pigmen yang dikandungnya dibedakan menjadi 6. Yang pertama Euglenovita, yang kedua Chrysophyta atau ganggang keemasan, yang ketiga Pyrophyta atau ganggang api, yang keempat Chlorophyta atau ganggang hijau, yang kelima Phaeophyta atau ganggang coklat, dan yang keenam Rhodophyta atau ganggang merah. Selanjutnya Euglenophyta. Euglenophyta dikatakan mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan karoten sehingga dapat berfotosintesis. Tapi Euglenophyta juga bisa mendapatkan makanan secara heterotrof atau dengan memakan partikel makanan yang ada di lingkungannya. Maka dari itu, Euglenophyta juga bisa dikatakan mirip hewan. Contohnya Euglena viridis. Selanjutnya yaitu Chrysophyta atau alga keemasan. Ciri umumnya pigmen dominan adalah xanthophyll. Tubuh berbentuk talus multiseluler walau ada yang uniseluler. Habitat di air tawar dan air laut. Berperan sebagai plankton di perairan. Contohnya adalah diatom. Selanjutnya Pyrophyta atau alga keemasan. Bersifat eukariotik, lebih dikenal dengan nama Dinoflagellata atau alga api, uniseluler, dapat bergerak aktif. Klorofilnya mempunyai A dan C. Dinding selnya berupa selulosa, cadangan makanannya berupa pati dan minyak, pigmennya karoten dan xanthophyll. Habitatnya umumnya di perairan laut dan sebagian kecil di air tawar. Ini contoh Dinoflagellata. Selanjutnya, Chlorophyta atau alga hijau. Chlorophyta memiliki pigmen klorofil A dan klorofil B yang lebih dominan dibanding dengan pigmen karoten dan xanthophyll. Contohnya Ulva dan Spirogyra. Contoh lain Chlorophyta. Selanjutnya Phaeophyta atau alga coklat. Talus makroskopis dan mikroskopis, berbentuk tegak, bercabang atau filamen tidak bercabang. Dinding selnya berupa selulosa dan asam alginat, klorofil A dan C, karoten dan xanthophyll. Contohnya Laminaria, Sargassum, Fucus, dan Macrocystis.
Dan yang terakhir yaitu Rhodophyta atau alga merah. Rhodophyta memiliki pigmen picoerythrin lebih dominan dibandingkan dengan pigmen karoten, xanthophyll, dan klorofil. Contoh Rhodophyta yaitu Gelidium, Chondrus plumaria, dan Rhodymenia palmata. Oke anak-anak, kingdom Protista terutama Protista mirip hewan atau protozoa dan Protista mirip tumbuhan atau alga telah kita pelajari. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa simak video kedua mengenai Protista mirip jamur dan peranan Protista dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa catat materinya di buku catat supaya mudah untuk mengulangnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.